menutamakan ibadah kurban dan keutamaannya. Ya, pada anak-anak kami, mari sama-sama kita dengarkan nanti yang disampaikan Ustaz. Dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Kita mau minta kepada Ustaz kita untuk kesediaannya untuk memberikan pertanyaan nanti terkait materi yang akan disampaikan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak kami, mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak kajian hukum barokah kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Saddam Hakiruddin MAG. Pada Al-Ustaz kita persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu pengurus Masjid Iman Katatim Kota Padang. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh, hadirin dan hadirat, semua kita insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, di dalam undangan sebenarnya yang diundang abang kandung saya, namanya Julas Binubis. Beliau tadi mengontak saya, beliau tidak bisa hadir karena ada agenda rupanya yang beliau lupa sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sayalah sebagai yang menjalankan amanah menggantikan beliau. Dulu saya pernah ditelepon 2 tahun yang lalu kalau tidak salah untuk meminta kesediaan hadir di Idul Fitri ketika itu. Ketika saya konfirmasi, masjidnya di mana? Masjid Iman Katapi. Saya kira bandara. Rupanya di Lakara. Tapi waktu itu belum bisa saya untuk isi di sini. Berhubung saya juga sudah ada jadwal sebelumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nama saya Saddam Hakim Lubis, masih Lubis juga, sama dengan abang saya tadi Zulas Lubis. Lubis itu bukan lubang bisul, itu marga itu. Kalau di Mandailing ada Nasution, ada Lubis, ada Siregar, Harahap, Matondang dan sebagainya. Kalau di Minang barangkali ada Sikupang, Danyago, Piliang, Jambak dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa terasa sekarang kita sudah berada di tanggal 11 Juni 2023. Bagaimana dengan tanggal Hijriah? Kalau kita lihat sekarang kita hari ini sudah berada di tanggal 22 Zulkaidah 1444 Hijriah. Rupanya waktu itu sangat cepat berlalu. Hari demi hari berganti. Baru kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh di Ramadan. Kemudian kita rayakan dengan Idul Fitri. Berlebaran kita semua orang-orang yang berjuang mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan. Kemudian di depan mata hari ini Bapak Ibu,
sekitar 18 hari ke depan. Insya Allah kita akan masuk kembali, yaitu hari raya Idul Adha. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam kita, temanya justru sudah direquest rupanya, kurban dan keutamaannya. Idul Adha itu ada yang menyampaikannya adalah hari raya kurban. Betul. Idul Adha itu sebagian kita ada yang menyebutnya adalah hari raya haji. Rupanya Bapak Ibu, bukan kurban saja di bulan Zulhijjah, tapi 3 ibadah yang luar biasa justru hanya ada tawarannya di bulan Zulhijjah. Apa yang pertama? Haji, berangkat ke tanah suci. Apa balasannya kepada orang yang melaksanakan haji, tapi kalau hajinya makruh? Balasannya, Rasul telah menyampaikan 14 abad yang lalu, Al-Hajju mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas akan diberikan kepadanya, illa al-jannah, kecuali masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, kita kan sekarang tidak berangkat. Ini adalah untuk saudara kita yang berangkat, yang sedang berhaji, yang untuk di tahun ini. Lalu apa ibadah untuk kita? Jangan Bapak Ibu sedih. Kalau untuk haji, insya Allah untuk tahun depan, tahun berikutnya peluangnya masih ada kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, ada ibadah di bulan Zulhijjah itu yang untuk kita, untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Ini dia. Dan ini juga adalah di bulan Zulhijjah. Tapi nampaknya Ustaz, kemungkinan besok Lebaran itu ada versinya. Ada yang tanggal 28 hari Rabu, ada yang tanggal 29. Kapan puasanya? Ini yang membuat jamaah kadang-kadang kan lagi ragu. Kalau dulu Bapak Ibu yang Idul Adha serentak itu, sekarang berbeda. Bukan hanya Idul Fitri, tapi Idul Adha pun berbeda. Maka kita tunggu sajalah Bapak Ibu. Kita kan sekarang sudah dipermudah dengan handphone kita. Kita telepon sajalah kepada famili kita, keluarga kita, sanak kita yang sedang di Makkah. Kapan mereka sudah sampai di padang Arafah? Kapan mereka sudah sampai di titik padang Arafah untuk hukum berpuasalah kita di Pulau Karang, di Kota Padang. Ketika itu Bapak Ibu sudah tanggal 9 Zulhijjah. Bagaimana keutamaan puasa sunnah Arafah? Ini untuk kita. Rasul telah memberikan kabar bahagia 14 abad yang lalu. Dengan pelaksanaan puasa sunnah Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, Allah akan ampuni dosa orang yang berpuasa, dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Ibu-ibu yang di belakang, layan dosa tahun belakang. Lain itulah. Orang belum nampak. Kalau tidak ada dosa itu malaikat. Kalau dosa satunya, mohon maaf itu setan. Kalau tidak ada pahala itu tak kecil pun tak ada kebaikan itu setan dong. Dan kita dan kita dia, itu manusia. Ada salah, ada hilaf. Ada pahala, ada dosa. Maka kalau merasa ada salah, ada dosa Bapak Ibu, niatkanlah dari hari ini. Jangan tunggu hari H baru niatnya kita pasang. Kenapa? Kalau dalam Islam itu rupanya pahala niat itu sudah begitu. Ya Allah, ya Rabb, kalaulah umurku panjang, badanku sehat, berilah aku kekuatan lahir dan batin. Insya Allah tanggal 9 Zulhijjah besok aku akan melaksanakan puasa sunnah Arafah
yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Andaikan ada halangan berat, ada yang sakit, atau ada yang pulang kampung kepada kampung yang jauh, meninggal. Halang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Tak bisa satu berpuasa, Bapak Ibu pahala niatnya lagi. Maka ini yang untuk kita pertama bagi kita yang tidak berangkat ke tanah suci untuk hari. Apa yang ibadah selanjutnya? Inilah yang akan kita ungkap pada subuh mubarakah kali ini. Apa itu? Ibadah korban. Ibadah korban ini Bapak Ibu, ibadah yang sangat lama sebenarnya. Bukan ibadah yang baru, tidak. Tapi ibadah yang sudah ada semenjak dahulu. Jadi ayatnya sudah dibacakan oleh Pak Imam kita. Surat yang sangat pendek dalam Quran, tapi masih ada ayat surat yang berbicara lebih detail dalam kitab suci kita. Mana ayatnya? Suratnya surat Al-Hajj ayat 34, 35, 36, 37. Kita lihat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. 34. Apa perintah dalam ayat ini? Ada 4 hal yang disuruh Allah kita. Nomor 1, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Tiap umat itu sudah ada perintah untuk berkorban. Tiap umat Bapak Ibu, tiap generasi, korban ini sudah ada semenjak dahulu, sudah merupakan syariat. Maka dalam pelajaran sekolah dasar anak-anak SD sekalipun, guru agama sudah mengasih tahu. Dulu awal mulanya kurban pertama itu adalah dari anaknya Nabi Adam alaihissalam. Siapa namanya? Kabil dan Habil. Aneh, ada korban yang ditolak, tapi ada korban yang diterima. Korban siapa yang ditolak? Kabil. Korban siapa yang diterima? Habil. Kenapa ditolak? Karena asal dalam berkorban. Sementara saudara kandungnya diterima korbannya, Habil. Kenapa diterima? Ikhlasnya luar biasa. Baik, perintah pertama berkorban. Perintah kedua, liyadhkurusnallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki nikmat berupa binatang ternak. Jadi perintah kedua, perintah bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7 ada pilihan yang dan tawaran kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan kamu bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Tapi kalau tak mau untuk bersyukur, awas kata Allah, azab sangat pedih. Perintah ketiga, kita lihat. Fa ilahukum ilahu wahid. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia. Sembahlah Allah, jangan syirik kepadanya. Ya, yang keempat. Falahu aslimu, berserah dirilah hanya kepada Allah. Jangan Bapak Ibu kita campur sholat subuh ke masjid berjamaah ikut imam, begitu takbir Allah Akbar, Allah yang maha besar. Pas pulang handphone hilang.
Kemana perginya jamaah yang takbir tadi? Pergi mencari dukun. Pergi untuk mencari meramal orang pintar. Kalau begitu bukan lagi artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi sudah dirubah Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah dia menyembah, kepada dukun dia minta bantuan. Falahu aslimu, berserah diri hanya kepada Allah. Jangan kita berharap kepada manusia. Kalau kita gantungkan harapan kepada manusia, bersiaplah Bapak Ibu jamaah untuk kecewa. Tapi kalau kita gantungkan kepada yang Maha Kuasa, Allah akan berikan segalanya. Penutup ayat 34. Wa basyiril mukhbitin, sampaikan berita gembira, kabar bahagia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang lembut hatinya. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, orang yang berkurban itu mau berkurban, apa masalah? Karena uangnya banyak atau karena kelembutan hati? Mana pilihannya Bapak Ibu? Karena pipihnya banyak atau karena lembutnya hatinya? Alai kamu jawaban itu dengan bahasa lain. Karena kelembutan hati. Hati itu Pak ada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang lembut, hati yang patuh, hati yang tunduk kepada Allah. Ada hati itu hati qalbun mayit, hati yang mati, hati yang keras, hati yang membatu. Mohon maaf, hati kalau sudah membatu lebih karet daripada batu. Batu ada pantangan, air. Aspal, bahkan aspal beton sekalipun, pantangannya air. Kalau air itu lama tergenang, dia akan lunak. Kalau ada batu besar, ada tetesan air, lama kelamaan akan tembus juga, akan bolong. Tapi kalau hati sudah mati, membatu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Wa basyiril mukhbitin, kata Allah, sampaikan kabar bahagia kepada orang yang lembut hatinya. Jadi Bapak Ibu, pimpinan banyak pun tidak jadi jaminan menjadi peserta kurban tiap tahun. Belum. Setelah di tempat lain Bapak Ibu tidak digodok. Tempat lain ada orangnya Bapak Ibu pitihnya berlipat, kendaraannya mengkilat, rumahnya bertingkat. Saya tahu itu Bapak. Bininya 4, ada pernah satu kurban. Ada orang kok bisnisnya tak ada di tangan, di dompetnya kosong, saldonya dikira-kira ini 0. Tapi begitu masuk bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha, tiba ke rumah pengurus. Ia turun ke rumah panitia langsung. Assalamualaikum Pak Panitia. Waalaikumsalam. Aku ada yang takut sakit Pak. Aduh, jawab Pak Panitia kurban tadi. Aku saran kalau di masjid. Abang di masjid itu satu peserta kurban untuk tahun ini. Aja Pak pengurusku, dia kata apa? 2.500.000. Sebab kurban apa? Ini masih bisa kali mungkin. Ayolah aku mau tiba ke rumah apa pengurusku, kecil apa yang datang. Aku kemauan layado, niat kue. Cuma gini piting dari tangan. Untuk ini, biswa insya Allah 2 bulan kuliah, aku pinjaminlah kamu dulu. Aku pinjam piting pribadi apa? Pokoknya aku datang kemari kita bicara aspek macam. Akhir ambo dulu 2,5 juta, daftarkan nama ambo, masuk ambo ikut satu berkurban.
2 bulan kemudian, insya Allah akulah ada visi. Aku balikkan visi apa lagi. Ada orang macam itu. Ada orang macam itu, Bu. Hai, Bu. Hati pun ada. Barang selingkuhannya. Kenapa ada orang sampai begitu? Karena hatinya lembut. Karena untuk korban ini Bapak Ibu bukan sembarangan. Tidak bakal doa awam Bapak Ibu. Tidak bisa tiap hari. Ini Pak datang jauhinnya, hadir kambingnya, paniko, tidak korban sama itu. Dia tidak boleh lebih dari 4 waktu. Dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bulannya sudah ditentukan Allah. Zulhijjah. Tanggalnya 4 hari. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di luar itu tidak binatang ternak itu tidak kurban dong. Jadi kesempatan inilah Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, kita lihat tentang hukum kurban ini. Surat yang dibaca Pak Imam Jadadani. Al-Kautsar ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1. Inna a'tayna al-Kautsar. Sungguh Allah telah memberimu nikmat yang sangat amat banyak. Lalu ayat 2 masuk perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Bapak Ibu hati-hati. Ini ayatnya bersambung ya. Satu, bukan 2 ayat. Jadi jangan dipisah. Fasholli li rabbika wanhar. Nah macam itu. Ayatnya dia 1 ayat itu. Khusus ayat kedua. Melihat ayat ini Bapak Ibu, maka hukum kurban sampai hari ini masih hilafiyah. Kenapa bisa hilafiyah? Sebagian ulama justru berpendapat hukum kurban itu wajib. Kok bisa? Karena dia bertaut dengan perintah sholat. Coba kita lihat dalam Quran kalau ada yang bertaut dengan sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Apa bedanya dengan fasholli li rabbika wanhar? Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tapi kalau nanti wajib hukumnya, tidak berkorban Bapak Ibu berdosa juga. Maka sebagian ulama tidak sampai mewajibkan kalau wajib itu adalah perintah yang kuat. Kalau tak di kerajuan, badoso. Tapi Bapak Ibu, bagaimana untuk berkorban kalau tak mampu? Maka sebagian ulama, rupanya Bapak Ibu, hukumnya hanya sunnah saja. Tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, naik ke atas. Namanya sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah itu? Karena sunnah yang diutamakan. Kok bisa kalau kurban itu sunnahnya diutamakan? Melihat keutamaannya itulah Bapak Ibu. Sekarang kita lihat keutamaan kurban. Kalau puasa Arafah tadi menghapus dosa 2 tahun. Tahun lalu 2 tahun siswa. Kalau pajak pemutihan Pak. Kalau dosa penghapusan. Kalau kurban apa keutamaannya? Rasul telah menyampaikan 14 abad yang lalu. Tiap satu helai bulu dari hewan korban, baik itu onta, kerbau, lembu, sapi, kambing yang kamu korbankan, yang kamu sembelih, akan Allah ganti satu kebaikan bagimu, orang yang berkorban. Maka Allah subhanahu. Tiap satu helai bulu dari hewan korbanmu itu akan Allah balas satu kebaikan kepada orang yang berkorban. Sekarang Bapak Ibu, berapa jumlah bulu satu ekor sapi? Hanya kambing berapa jumlah helai bulunya? Tidak letak hitung dong. Kalau ibu berkurban ngotot dia untuk mengetahui jumlah pahalanya, habisnya kambingnya malah Idul Adha.
Dituang dari tali gondong. Tidaklah puasa kita untuk menghitung jumlahnya, Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah keutamaan kurban ini. Ayat 3. Efeknya lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang benci kepadamu terputus dari rahmat Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu terputus kebenciannya. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita berkurban, ada 3 hal yang akan pasti kita dapatkan, tidak bisa kita pungkiri. Apa itu? Yang pertama, kalau Bapak Ibu berkurban, Bapak Ibu dapat qoribum minallah, dekat dengan Allah. Kenapa tidak? Ini adalah syariat perintah dari Allah. Yang kedua, kalau kita berkurban, qoribum minal jannah, dekat dengan surga. Yang ketiga, Bapak Ibu, qoribum minan nas, dekat dengan sesama. Jadi Bapak Ibu kita rasakan, kalau ada orang banyak harta, kayu rayu, tidak nambah dia berkurban, tidak nambah dia untuk satu berkurban. Kayunya luar biasa, fisiknya banyak, tapi berkurban saja ini tidak nambah. Kira-kira orang-orang sekitarnya tambah tanah, kayaknya tambah beras, tambah banci, Pak. Tapi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau untuk berkurban, orang tambah senang. Orang akan lebih dekat. Didoakan oleh orang banyak supaya rezekinya akan bertambah, hidupnya semakin berkah. Ini pasti. Tapi kalau tidak nambah berkurban, ameh dia dan kadang-kadang setiap bulan, setiap tahun ameh dia yang ditambah supaya kadang kalungnya, sulangnya, antingnya, gelangnya, cincinnya, sampai baralik hari Sabtu Ahad. Pas ngambil nasi di restoran, hari putar-putar ke tangan itu, kerincing. Tapi kan tak tambah. Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat ibadah kurban. Keutamaannya adalah hitungannya budi. Maka Bapak Ibu, jangan kita merasa rugi kalau berkurban. Tidak. Ibadah kurban ini yang lama sekali. Kalau kita mampu Bapak Ibu, tidak ada ketetapan satu orang itu harus satu kambing. Kalau mampu, karena pahalanya dari hitungannya mudah. Mampu 1 ekor sapi lanjutkan, mampu 10 ekor silakan. Sebab dulu Bapak Ibu, kurban itu para nabi, umatnya itu sangat banyak. Kita lihat kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkorban. Di usia Rasul ketika 63 tahun, berapa korban Rasulullah? Berapa? 100. 63 ekor Nabi yang mendapati. Selesai 63 ekor, dipanggilnya menantunya. Siapa menantunya? Ali bin Abi Thalib. Nikah dengan anak kandung Fatimah, punya cucu Hasan dan Husain. Akhirnya Nabi, Ali, kembali sebentar itu. Tapi tidak bahasa Minang. Ada apa ya Rasul? Lanjutkan menyembelih unta ini. Didamping oleh menantunya Ali bin Abi Thalib. Ketika dihitung jumlah yang disembelih korban ketika itu 100 ekor. Ini menceritakan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan orang miskin, orang susah, orang yang pandai, tidak. Kalaulah hari ini satu onta itu harganya 35 juta kali 100 barang ini 3,5 miliar, berarti Nabi kayu. Nabi-nabi itu Bapak Ibu dalam sejarah kayu-kayu. Banyak harta. Sebelum Rasulullah, Nabi Ibrahim juga berkorban. Kita lihat kekayaan harta Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Bapak Ibu semuanya ada kecuali satu.
apa yang tidak ada Allah berikan kepada dia? Putra atau anak. Ini belum dikasih. Tapi kalau harta banyak, binatang ternak banyak, berkorbanlah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Pak, korban Nabi Ibrahim justru tidak sama dengan jumlah korban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad barat dari Karaguli. Nabi Ibrahim korbannya kambing saja 1000. Kambing baru. Cukupkah hanya kambing itu? Tidak. Masih ditambah dengan 300 ekor unta. 1000 kambing, 300 unta. Disembelihkan, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Sayangnya waktu itu YouTube belum ada. Viral hanya di waktu itu saja. Akalnya baik, namanya lah ditabui. Ibrahim itu orang hebat, kata orang kampungnya. Ibrahim itu orang kaya, orang yang dermawan, orang yang mau untuk berinfak, berani untuk berkorban. Di dunia ini, Ibrahim inilah orang yang paling hebat. Itulah ucapan orang kampungnya waktu itu. Sampailah kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Satu sisi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi utusan Allah. Tapi satu sisi, apa bedanya dengan kita, manusia biasa juga? Kalau manusia biasa, ini bedanya. Asal dipuni sakit, kabang lulang hidungnya. Asal diagungkan, asal disanjung, lupa diri, lupa daratan. Mendengar ucapan pujian sanjungan dari masyarakat, Ibrahim ini hebat. Ibrahim ini adalah orang yang mau berkorban banyak. Luar biasa. Apa jawaban Ibrahim? Lepaslah ucapan dari mulutnya. Saya jangankan kambing, jangankan unta, anak kalau saya punya. Kalau Allah yang minta, saya akan korbankan. Kenapa dia bisa ngomong enak macam itu? Karena anak belum punya. Kalau sudah punya Pak, mari. Apakah Nabi Ibrahim itu tidak berumah tangga, Ustaz? Berumah tangga. Punya istri? Punya istri. Kan dia Nabi, apakah dia tidak minta anak kepada Allah? Bapak Ibu, jangan salah sangka. Dalam Quran ada doanya. Tadi dibaca Pak Imam doanya waktu setelah sholat. Tapi tadi sudah diganti tadi untuk kita semua. Kalau dalam Quran itu Rabbi, siapa yang baca untuknya? Tadi untuk pertama itu Rabbana. Rabbi habli minas solihin. As-Saffat ayat 104. Ya Allah, berilah aku anak dan keturunan yang soleh. Inilah siang dan malam diminta oleh Nabi Ibrahim. Dia pernah berkorban, korbannya banyak, lengkap semuanya, tapi satu belum dikasih anak. Lepaslah ucapannya. Jangankan kambing, jangankan unta, anak kalau saya ada. Kalau Allah yang minta, saya akan korban. Ibu, dia berdoa siang malam. Akhirnya, rupanya beberapa tahun kemudian hamillah istrinya. Melahirkan, diberilah anak yang lahir namanya Ismail. Ketika itu Bapak Ibu, dilihat umur Nabi sudah 86 tahun. Barang 86. Kalau orang inilah menembus mah. Itulah sahabatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. 86 tahun umurnya Pak, anak pertama baru. Salah. Orang ini tidak banyak dan salah lain. Barangnya Agustus, Oktober lahir anak. Hebat daripada Nabi. Baik Bu. Akhirnya bayi yang lahir tadi berubah menjadi balita, menjadi anak-anak,
kemudian berangsur menjadi remaja. Barulah Allah ingatkan ucapan Nabi kita Ibrahim yang sekian tahun yang berlalu. Bagaimana cara Allah meminta anak itu? Diingatkan lewat mimpi. Ibrahim, alam pertama kok, mimpilah Ibrahim alaihissalam. Uffi binusrika, bayar nazar. Nazar apa? Dulu kamu sempat bilang, jangankan kambing dan unta, anak kalau kamu sudah punya, kamulah yang akan mengorbankan. Pada pertama dari perintah itu didengar oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dia tak yakin sama sekali. Karena dia lupa dengan ucapannya, Bu. Orang yang berpapak sama kita juga. Kalau langsung kopak tidak tahanan. Ini pasti disikat setan. Tidak mungkin disikat malaikat. Hanya karena tidur belakang. Berlanjutlah mimpi itu malam kedua. Datang lagi perintah. Ibrahim uffi binusrika, bayar nazarmu sembelih leher anak. Baru canggih. Apa canggih? Kalau tidak anakku putus melanjut sejarah. Mati keturunan. Kalau tidak anakku lah lama dinanti, lama ditunggu, dapat siapnya. Minta pulau untuk tidak jadi. Ini yang membuat Nabi kita itu takut. Kalaulah anaknya ada 8, ini tak kawan dulu. Nama yang ada, jadi selah. Nama yang membangkang, langsung sembelih. Tidak masalah. Tapi kodianya, itulah Bapak Ibu hakikat berkorban ini. Apa yang dicintai, korbankanlah. Apa yang Bapak Ibu paling cintai, itulah yang berikan kepada Allah. Alam ketiga singkat cerita. Mimpi lagi, ditegur lagi. Ibrahim uffi binusrika, bayar nazarmu sembelih leher anak. Setelah 3 malam berturut-turut, barulah Nabi Ibrahim membulatkan tekadnya. Apakah langsung diambil pisau? Sini nak, mana lehermu? Tidak. Tapi Bapak Ibu justru dipanggil anakku. Ya bunaya, wahai anakku. Ada apa ya? Allah menyuruh ayah untuk mengorbankan kamu. Mengorbankan saya ya? Ya. Maksudnya ya? Maksudnya menyembelih leher munak. Perintah Allah ya? Perintah Allah. Apa jawab Ismail ketika itu? Apakah dia menolak? Tidak. Karena doa sebelum anak lahir sudah dipanjatkan. Hasilnya dapat anak yang soleh. Karena yang diminta dari soleh bukan pintar, tapi soleh, dapat yang soleh. Kalau yang pintar tentu dapat, kalau yang kaget. Saya jawaban anak kecil waktu itu dalam Quran. Ya abatif al-matuk marusat najiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, perintah yang maha kuasa, laksanakanlah ayah. Aku ikhlas. Mudah-mudahan kita berdua termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Inilah jawaban Ismail Bapak Ibu. Soleh apa pintar? Soleh. Kalau pintar dan macam itu, kalau jadi anakku, aku kan didamping ayah, leher ayah tuan dilalin itu pintar. Baik, akhirnya dibawalah anak ini ke suatu tempat. Begitu proses akan dilangsungkan, sudah diletakkan mata pisau di atas leher anak, ditutup mata. Bismillah, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Rupanya Allah tukar dengan seekor kibas. Allah hanya melihat iman Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Seolah-olah seraya berfirman, Ibrahim, dulu kamu cinta kepada, tapi kamu tak punya anak. Kamu selalu minta anak. Begitu aku berikan anak untukmu, rasa cintamu berbagi kepada anak. Sekarang yang mana yang kamu lebih cintai, Ibrahim? Cintamu kepadaku atau memilih kepada anak?
Kata Allah Subhanahu Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah. Kenapa? Dia ikhlas menyembelih Adam. Walaupun Allah berkehendak menggantikan dengan seekor kita. Ini Bapak Ibu istilahnya berani bercinta, berani berkorban. Takut berkorban, tidak usah Bapak Ibu bercerita tentang cinta. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita berkecukupan, mampu dan sanggup berkorban, berkorbanlah. Kalau tidak mau berkorban, tidak terbuka pintu hati berkorban, titik laibannya cukup, mampu, sanggup, Bapak Ibu, Nabi sudah berikan ancaman 14 abad yang lalu. Fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekat ke tempat sholat kami. Jangan datang ke tempat sujud kami. Apa istilah kepok banyak-banyak, buatkan gerali, jangan nanti masuk maling mencuri harta benda. Tapi itu maksudnya. Bapak Ibu, karena kenapa? Dia bukanlah golongan kami kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu, kalau kita hari ini ibadah kurban ini tetap perintahnya adalah untuk menyembelih binatang ternak. Itu Nabi dulu adalah ujiannya anak. Kalau kepada kita diturunkan ujiannya adalah menyembelih anak, sanggupkah Bapak Ibu? Saya pribadi tidak sanggup. Tapi Bapak Ibu, sekarang hanya binatang ternak. Maka kalau kita berkurban, pertama berikan yang terbaik. Yang kedua adalah ikhlaslah seikhlas-ikhlasnya. Jadi kalau berkurban Bapak Ibu, pahalanya melalui bulu tadi. Semakin banyak bulunya, semakin banyak keutamaannya. Oleh karena itu, kalau datang kepada pengurus masjid, katanya, kalau ingin menawar, jangan tawar ke bawah Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Pengurus. Waalaikumsalam. Barang ikut satu peserta 2.600.000 duit, kata Pak Pengurus. Mahal Bapak, kata. Nah, segi lain ada yang 25, kata. Atau lo Bapak yang tu ambil 23 orang Bapak. Kok mahal ikut, kata. Bapak Ibu, itu tidak etis. Ikut untuk Allah. Kalau yang paling bagus, barang ikut Pak 26. 26 Pak, aku sanggup, atau keluarga aku kami sanggup Pak. Bapak hanya mencarikan saja ini. Barang oke dia berusaha. Kami yang 28, kami yang 3 juta satu peserta. Kira-kira pengurus tambah sana atau tambah beras? Bapak tambah sana. Pitisnya semakin sabar, mencarinya mudah, dapat pas sampai ukurannya besar, bulunya lari. Tapi kalau ditawar ke bawah 26, 25, 23, pangkuitlah panglo. Dapat pun bego, lah susah mencarinya, dapatlah lak yang lesui, tang yang kuih kerempeng, baklo lo. Tidak ada bulu. Bapak Ibu kaum muslimin, oleh karena itu inilah keutamaan kurban. Tiap satu helai bulu dari hewan kurban akan Allah balas satu kebaikan bagimu orang yang berkurban. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi ada pertanyaan dari mana? Dari saya ke anak-anak atau dari Bapak Ibu? Dari saya. Oke, siapa yang dapat anak-anak Bapak perintah berkurban di dalam Al-Quranul Karim? Nah, kali-kali saya menyokong. Itu 3 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan. Balas kok saya terserah. Balas saja. Ustaz lagi. Ustaz senangin beko. Baik, anak-anak Bapak yang menyimak tadi. Nah, coba bacakan surat perintah tentang berkurban, surat yang sangat pendek dalam Quran. Bacakan ayatnya dan artinya yang dapat tunjuk tangan. Surat Al-Kautsar. Pendek. Bacakan ayatnya dan artinya. Yang pada belakang kan ada 50 ya, yang
ayatnya saja. Oke. Yang belakang pakai jaket speaker, buka. Dari aku dulu ya, aku. Coba diulang lagi nak, keras. Coba diulang. Bagus. Nah, satu sudah cair dananya. Pertanyaan kedua, siapa yang dapat artinya? Anak-anak bapak, jangan nanti orang-orang tua pula. Siapa yang dapat arti yang ayat yang dibacakan barusan? Tidak dapat. Oke. Lanjut pertanyaannya kita ganti. Apa keutamaan pahala berkurban? Barusan bapak ceramahkan. Apa pahalanya kalau berkurban? Coba. Akan diganti Allah. Lanjutkan. Ulang lagi nak. Apa keutamaan berkurban? Mantap. Nah, itu sudah pas itu. Tapi setiap helai bulu dari hewan kurban akan Allah ganti satu kebaikan bagi orang yang berkurban. Nah, jadi penjelasannya Bapak Ibu, tiap satu helai bulu hewan kurban. Jangan nanti tiap helai bulu saja, bulu apaan? Nah, pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir, apa keutamaan melaksanakan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah? Apa pahalanya? Ada perempuan? Oke, yang di topik. Oke, keutamaan melaksanakan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Allah akan ampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun akan datang. Pas, pintar-pintar semua anak bapak. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.